Bismillahirrahmanirrahim. Hadithun Abi Sufyan. Sejarah tentang Abi Sufyan. Walamma wasala hadzal kitab ilal qaisara qala ungduru lana ahadan min qaumihi nas'aluhu anhu. Ketika surat ini sampai kepada kaisar, dia berkata, carilah seseorang dari kaumnya yang bisa kita tanyai tentang dia. Jadi kaisar memerintahkan untuk mencari seseorang dari sebuah kaum yang bisa ditanyai dan bisa memberikan informasi tentang Nabi Muhammad. Wa kana Abu Sufyan ibnu Harbin bisyam ma'a rijalin min Quraisyin fi tijarah. Dan Abu Sufyan bin Harb berada di Syam bersama beberapa orang Quraisy untuk berdagang. Faja'at rusulu qaisara li Abi Sufyan wa da'awhu li muqabalatil maliki fa'ajaba. Lalu para utusan kaisar mendatangi Abu Sufyan dan mengundangnya untuk menemui raja, dan dia pun menyetujui. Walamma qadimu alaihi fil qudsi qala litarjumanihi salhum ayyuhum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun. Ketika mereka tiba di hadapannya di Yerusalem, dia berkata kepada penerjemahnya, tanyakan kepada mereka, siapakah di antara mereka yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku sebagai nabi ini. Faqala Abu Sufyan, ana li'annahu lam yakun fir raqbi min bani Abdi Manafin ghairahu. Abu Sufyan berkata, saya, karena tidak ada yang lain dari Bani Abdu Manaf dalam rombongan itu selain dia. Faqala qaisaru adnu minni thumma amara bi ashabihi faja'alu khalfa dhahrihi thumma qala litarjumanihi qul li ashabihi innama qaddamtu hadza amamakum li as'alhu an hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun wa qad ja'altukum khalfahu kaila takhjalu min raddi kadhibihi alaihi idza kadzaba. Kaisar berkata, mendekatlah kepadaku. Kemudian dia memerintahkan para pengikutnya untuk berdiri di belakangnya. Lalu dia berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada pengikutnya bahwa aku memintanya berdiri di depan kalian supaya aku bisa menanyainya tentang orang yang mengaku sebagai nabi ini, dan dia menempatkan kalian di belakangnya supaya kalian tidak malu untuk membantah kebohongannya jika dia berdusta. Thumma sa'alahu kaifa nasabu hadzal rajuli fikum. Kemudian dia bertanya kepadanya, bagaimana kedudukan nasab orang ini di antara kalian? Qala huwa fina dzu nasabin. Dia, Abu Sufyan, menjawab, dia berasal dari keturunan yang mulia di antara kami. Qala hal takallama bihadzal qawli ahadun minkum qablahu. Dia bertanya, apakah ada seseorang dari kalian yang pernah menyatakan hal ini sebelum dia? Qala la. Dia menjawab tidak. Qala hal kuntum tattahimunahu bil kadibi qabla ayyaqula ma qala. Dia bertanya, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengatakan apa yang dikatakannya sekarang? Qala la. Dia menjawab tidak. Qala fahal kana min abaihi min malikin. Dia bertanya, apakah ada di antara leluhurnya yang pernah menjadi raja? Qala la. Dia menjawab tidak. Qala fa asyrafun nasi yatba'unahu am du'afa'uhum. Dia bertanya, apakah yang mengikutinya adalah para bangsawan atau orang-orang lemah? Qala bal du'afa'uhum. Dia menjawab, pengikutnya berasal dari orang-orang lemah. Qala hal yaziduna am yanqusuna. Dia bertanya, apakah jumlah pengikutnya bertambah atau berkurang? Qala bal yaziduna. Dia menjawab, bertambah. Qala hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da ayyadkhula fihi. Dia bertanya, apakah ada di antara mereka yang keluar dari agamanya karena benci setelah memasukinya? Qala la. Dia menjawab tidak. Qala hal yaghdiru idza ahada.
Dia bertanya, apakah dia berkhianat jika membuat perjanjian? Qala la wa nahnul an minhu fi dhimmah la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Dia menjawab, tidak, namun sekarang kami dalam perjanjian dengannya dan kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Qala fahal qataltumuhu. Dia bertanya, apakah kalian pernah memeranginya? Qala na'am. Dia menjawab, iya, ia pernah. Qala fakaifa harbukum wa harbuhu. Dia bertanya, bagaimana peperangan kalian dengannya? Qala al-harbu bainana wa bainahu sijalun marrotan lana wa marrotan alaina. Dia menjawab, peperangan antara kami dengannya silih berganti. Kadang kami menang, kadang dia yang menang. Qala fima ya'murukum. Dia bertanya, dalam hal apa dia memerintahkan kalian? Qala yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an wa yanha 'amma kana ya'hadu abauna wa ya'muru bis sholati wasyidqi wal afafi wal wafa'i bil ahdi wa adail amanah. Dia berkata, dia mengatakan, sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan dia melarang kami dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Dia memerintahkan untuk sholat, jujur, menjaga kesucian diri, menepati janji, dan menunaikan amanah. Faqala al-maliku inni sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu fikum du nasabin wa kadzalika ar-rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha. Raja berkata, aku bertanya kepadamu tentang nasabnya, dan engkau katakan bahwa dia memiliki nasab yang mulia di antara kalian, dan demikianlah para rasul diutus untuk keturunan kaumnya. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qawla qablahu fadzakarta annala faqultu law kana ahadun qala hadzal qawla qablahu laqultu rajulun ya'tasi biqaulin qila qablahu. Aku bertanya kepadamu, apakah ada orang dari kalian yang pernah menyatakan hal ini sebelumnya? Dan engkau katakan bahwa tidak. Aku pun berkata, seandainya ada orang yang pernah menyatakannya sebelumnya, maka aku akan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang yang meniru perkataan yang sudah ada. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadzibi qabla ay yaqula ma qala fadzakarta annala faqultu ma kana liyadharul kadziba 'alan nasi wa yakdziba 'ala Allah. Aku bertanya kepadamu, apakah kalian menuduhnya berdusta sebelum dia mengatakan apa yang dikatakannya sekarang, dan engkau katakan bahwa tidak? Maka aku berkata, tidak mungkin dia meninggalkan dusta terhadap manusia dan kemudian berdusta kepada Allah. Wa sa'altuka hal kana min abaihi min malikin fadzakarta annala faqultu law kana min abaihi malikun laqultu rajulun yaqlubu mulka abihi. Aku bertanya kepadamu, apakah di antara leluhurnya ada yang pernah menjadi raja? Dan engkau katakan tidak. Maka aku berkata, seandainya di antara leluhurnya ada yang menjadi raja, aku akan mengatakan bahwa dia hanya menuntut kerajaan ayahnya. Wa sa'altuka asyrafun nasi yatsba'unahu am du'afa'uhum faqulta du'afa'uhum wa hum atba'ur rusuli. Aku bertanya kepadamu, apakah yang mengikutinya adalah para bangsawan atau orang-orang lemah? Dan engkau katakan orang-orang lemah, dan mereka adalah pengikut para rasul. Wa sa'altuka hal yaziduna am yanqusuna fadzakarta annahum yaziduna wa kadzalika amrul iman hatta yatimma. Aku bertanya kepadamu, apakah jumlah pengikutnya bertambah atau berkurang? Dan engkau katakan bahwa mereka bertambah, dan demikian pula keadaan iman sampai ia sempurna. Wa sa'altuka hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi faqulta la wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Aku bertanya kepadamu, apakah ada di antara mereka yang keluar dari agamanya karena benci setelah memasukinya? Dan engkau katakan tidak, dan demikian pula iman ketika kegembiraannya telah merasuk ke dalam hati. Wa sa'altuka hal qataltumuhu faqulta na'am
wa innal harba bainakum wa bainahu sijalun wa kadzalika rusul tubtala tsumma takunu lahal aqibah. Aku bertanya kepadamu, apakah kalian pernah memeranginya? Dan engkau katakan ya, dan peperangan antara kalian dan dia silih berganti. Dan demikian pula para rasul diuji, kemudian pada akhirnya merekalah yang menang. Wa sa'altuka bimadza ya'murukum fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa yanhakum an ibadatil utsani wa ya'murukum bis-shalah wasyidqi wal afafi wal wafa'i bil ahdi wa adail amanah. Aku bertanya kepadamu apa yang dia perintahkan kepada kalian, dan engkau katakan bahwa dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta melarang kalian menyembah berhala. Dia juga memerintahkan sholat, kejujuran, menjaga kesucian diri, menepati janji, dan juga menunaikan amanah. Wa sa'altuka hal yaghdiru fadzakarta annala wa kadzalika rusulu la taghdiru. Aku bertanya kepadamu, apakah dia berkhianat? Dan engkau katakan tidak. Dan demikian pula para rasul tidak berkhianat. Fa'alimtu annahu nabiyyun wa qad 'alimtu annahu mab'utsun wa lam adhunnu annahu minkum. Maka aku pun mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi, dan aku tahu bahwa dia diutus. Meskipun sebelumnya aku tidak menyangka bahwa dia berasal dari kalian. Wa in kana ma kallamtani bihi haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hataini walau a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu walau kuntu indahu laghasaltu qadamayhi. Jika apa yang engkau ceritakan kepadaku itu benar, maka dia akan menguasai tempat kedua kakiku ini berpijak. Seandainya aku tahu bahwa aku bisa bertemu dengannya, aku akan berusaha keras untuk menemuinya. Dan jika aku berada di hadapannya, aku akan mencuci kedua kakinya. Qala Abu Sufyan, fa'alat aswatu alladzina indahu wa kathura lafduhum fala adri ma qalu wa amara bina fa akhrijna. Abu Sufyan berkata, suara orang-orang di sekitarnya mulai riuh dan pembicaraan mereka bertambah banyak hingga aku tidak tahu apa yang mereka katakan. Kemudian dia memerintahkan kami untuk keluar. Falamma kharaja Abu Sufyan ma'a ashabihi qala laqad balagha amru ibni abi kabsyah ayyu khafahu maliku banil asfar famaziltu muqinan annahu sayabharu hatta adkhalallahu alal Islam. Ketika Abu Sufyan keluar bersama pengikutnya, dia berkata, sungguh perkara Ibni Abi Kabsyah Muhammad telah mencapai tingkat yang membuat raja bangsa Romawi takut kepadanya. Aku yakin bahwa dia akan menang hingga Allah memasukkan ke dalam Islam. Walamma saro qaisaru ila himsah jama'a udama ar-rumi fi qasrin lahu fiha wa amara bil abwabi fa aghliqat. Ketika Kaisar Heraklius pergi ke Homs, dia mengumpulkan para pemuka Romawi di istananya di sana, dan dia memerintahkan agar pintu-pintu ditutup. Tsumma atalla alaihim faqala ya ma'syarar rumi hal lakum fil falahi war rusydi wa ayyat buta mulkukum fatubayyi'u hadan nabi. Lalu dia muncul di hadapan mereka dan berkata, wahai kaum Romawi, apakah kalian menginginkan kebahagiaan dan petunjuk serta agar kerajaan kalian tetap kokoh? Berbaiatlah kepada nabi ini. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Fahasu haysata humuril wahsyi ilal abwabi fawajaduha mughlaqatan. Namun mereka berlari bagaikan keledai liar menuju pintu-pintu, dan mereka mendapati pintu-pintu itu telah terkunci. Falamma ra'a qaisaru nafratahum wa yab'isa minal iman qala rudduhum alayya. Ketika Kaisar melihat ketidaksenangan mereka dan berputus asa dari keimanan mereka, dia berkata bahwa mereka kembali kepadaku.
Faqala lahum innama qultu maqalati akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum faqad ra'aitu. Dia berkata kepada mereka, sebenarnya aku hanya mengatakan perkataanku tadi untuk menguji keteguhan kalian pada agama kalian, dan aku sudah melihatnya. Fasajadu lahu wa radu anhu. Maka mereka pun bersujud kepadanya dan merasa puas dengannya. Fakana hadza akhira sya'ni Hiraqla faqalabahu hubbul mulki 'alal Islam fadhahaba bi ithmihi wa ithmi ra'iyatihi walakinnahu raddadi hatta walakinnahu raddadi yata raddan jamilan. Inilah akhir kisah Heraklius, di mana kecintaannya pada kekuasaannya menghalanginya dari Islam, sehingga dia pergi dengan dosanya dan dosa rakyatnya. Namun dia mengembalikan Dihyah dengan cara yang baik. Nah teman-teman, cerita Abu Sufyan ini menceritakan tentang dialog antara Abu Sufyan dengan Kaisar Romawi Heraklius, di mana Heraklius ini membutuhkan informasi mengenai Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu Heraklius berada di Yerusalem, kemudian memanggil Abu Sufyan dan menanyai tentang informasi mengenai Nabi Muhammad SAW. Setelah melontarkan beberapa pertanyaan dan mendengar jawaban dari Abu Sufyan, Kaisar Heraklius percaya bahwa Nabi Muhammad ini adalah benar seorang nabi dan juga utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meskipun mengetahui kebenaran tersebut, Kaisar Heraklius tidak menerima ajaran Islam dan memilih untuk mempertahankan kekuasaannya. Mengapa demikian? Karena dia takut kehilangan kekuasaan dan mendapat penolakan dari bangsanya. Nah, setelah kembali ke Homs, Heraklius menguji loyalitas para pemuka Romawi dengan menawarkan mereka untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad dan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Namun, para pemuka Romawi tersebut tidak mau dan ketakutan. Melihat ketakutannya, akhirnya Heraklius mengatakan dan berpura-pura bahwa ucapannya tadi hanyalah sebuah ujian atas kesetiaan mereka terhadap agama mereka. Nah, pada akhirnya meskipun Heraklius ini mengetahui dan mempercayai kebenaran tentang Islam, Heraklius ini tetap memilih mempertahankan kekuasaannya dan tidak menerima Islam, sehingga dia meninggalkan kebenaran dengan dosa bagi dirinya dan juga rakyatnya. Namun Heraklius tetap memperlakukan utusan Nabi dengan baik dan mengembalikannya dengan baik juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.